dengan membaca surat Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, alhamdulillah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada sore ini kita bisa hadir bermajelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan, apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amalan yang nampak di depan Rasulullah sehingga membuat Rasulullah senang, bangga pada umatnya. Kalau Rasulullah senang, bangga, berarti kebalikannya, ya. Setannya yang sedih, susah, ya. Mudah-mudahan kita bisa selalu membuat Rasulullah senang, bangga kepada kita semuanya, ya. Begitu pula kita kan kadang kalau anak kita membuat kita senang, gimana perasaan kita? Senang sekali, ya. Dan sebaliknya. Dan sayangnya Rasulullah kepada kita itu melebihi sayang kita kepada anak kita, ya. Sangat, ya, memiliki rasa rahmah yang sangat-sangat, ya, masya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, kita melanjutkan materi kemarin, tentang perawatan jenazah, ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana memandikan dan mengkafani. Ya. Sebenarnya ada 4 hal yang harus kita perhatikan, ya, ketika ada jenazah. Yang pertama sudah kita pelajari, yang kedua juga tinggal 2. Ya. Yang pertama apa? Kemarin memandikan. Yang kedua mengkafankan. Yang ketiga mensolatkan. Yang terakhir menguburkan. Ya, menguburkan. Yang pertama dan yang kedua serta ketiga ini bisa kita lakukan. Tapi yang keempat, nah ini biasanya bapak-bapak yang mengerjakan. Ya. Kecuali nggak ada bapak-bapak, nah, ibu-ibu boleh turun tangan. Ya. Kembali kepada bab memandikan jenazah, ya. Kemarin sudah disebutkan syarat jenazah yang dimandikan itu ada 3. Nopo? Yang pertama Islam, yang kedua ada tubuhnya, dan yang terakhir bukan mati syahid. Ya. Beragama Islam, kemudian ada tubuhnya, kemudian bukan mati syahid. Ya. Kalau mati syahid dia langsung tanpa dimandikan, tanpa disolatkan, langsung dikuburkan, ya. Kemudian, ya, kemarin juga sudah kita sebutkan, ya, bahwa menurut Dr. Wahbah Zuhaili mati syahid itu ada 3 macam. Okay. Apa saja? Syahid dunia akhirat, kemudian syahid dunia, dan yang terakhir syahid akhirat. Ya, syahid dunia akhirat, syahid dunia, dan yang terakhir syahid akhirat. Ya, kalau syahid dunia akhirat, nah itu tidak dimandikan dan juga tidak disolatkan.
Begitu pula syahid dunia juga tidak dimandikan dan juga tidak disolatkan, ya, tidak dimandikan dan juga tidak disolatkan. Syahid dunia itu gimana? Orang yang jihad tapi niatnya bukan karena Allah, ya. Tapi kalau syahid dunia akhirat, dia niat berjihad dan memang ingin memperjuangkan agama Allah, ya. Kalau yang syahid dunia ikut perang tapi ternyata lari dari perang, akhirnya terbunuh, ya. Terbunuh tapi dalam keadaan lari dari perang. Hukum lari dari perang itu adalah termasuk dosa besar, ya. Walaupun meninggalnya di medan perang, tapi ini termasuk syahid dunia, ya. Jadi dia tidak dimandikan dan juga tidak disolatkan, dan Allah yang maha tahu tentang pahala masing-masing, ya. Dan yang terakhir syahid akhirat itu adalah orang yang meninggal karena sakit tertentu, ya. Karena tenggelam, karena terbakar, karena goncang, ya, karena bom dan lain-lain. Nah, ini syahid akhirat, ya. Kalau syahid akhirat ini tetap dimandikan juga disolatkan, ya. Ini langsung praktek memandikan jenazah, nggih. Langsung praktek saja, nggih. Biar ndak lama-lama. Memandikan kemudian langsung kita kafankan, nggih. Baru setelah itu kita belajar bagaimana sholat jenazah, nggih. Ini dimatikan atau nggih, ya. Di sini, nggih. Nggih. Di sini di tengah-tengah. Ya. Saya tidur, nggih, tidur. Di sini. Ayo, enggak pakai bantal enggak apa-apa. Ya. Ya. Oh iya. Ada kain lupa enggak bawa itu, ya. Jarik gitu, ya. Ya. Mukena atau sajadah? Mukena yang jangan putih. Mukena jangan putih. Ada yang panjang untuk menutup. Okay. Tadi saya mau bawa juga karena tasnya nggak muat, akhirnya nggak bawa. Oh, barangkali ada sajadah nanti bisalah dipakai. Okay. Ya, ya nggak apa-apa. Ya. Ketika kita memandikan jenazah itu nggak boleh auratnya terlihat, ya, nggak boleh auratnya terlihat. Walaupun kita masih familinya, kita menjaga harga dirinya, ya, walaupun dia sudah meninggal. Jadi tetap harus ditutupi. Biasanya jarik, biasanya jarik, tapi karena nggak bawa jarik, nggak apa-apa lah. Ya, nggak apa-apa, ya. Ini kira-kira ini harus nutup, ya, sampai sini, ya. Nutup sampai sinilah kira-kira, nggak apa-apa ini sampai sini. Ini harus nutup sampai dadanya, ya. Kemudian apa yang mesti kita siapkan, ya? Kapur barus, daun bidara, dan juga sabun sampo. Okay. Kalau zaman dulu mungkin nyari sampo sulit, sabun sulit gitu, ya, pakai daun bidara aja, ya. Tapi kalau sekarang sudah ada itu sulitnya bidara, ya. Ya cukup kapur barus, ya. Kalau daun bidara sulit. Saya juga belum pernah lihat daun bidara itu, ya. Ya. Apa pohon bidara itu, ya? Pohon bidara itu kecil. Oh itu nggih, tetangga saya punya itu. Daun bidara. Katanya kalau ditanam di depan rumah itu jin enggak mengusir jin, ya. Jadi daun bidara itu, nggih. Di daerah saya itu banyak tanaman bidara, tapi sekarang sudah punah, nggih. Memang jarang, ya. Itu harus kita siapkan terlebih dahulu, nggih. Untuk memandikan jenazah itu kalau bisa enggak satu orang, ya. Jadi ada yang bantu. Karena mungkin ketika kita memandikan ada yang perlu kita angkat, kemudian ada yang megang miringkan. Jadi ada yang bantu, ya. Paling tidak 3 atau 4 orang, ya, 3 atau 4 orang.
nggak usah 10 orang itu ya, kebanyakan ya, malu jenazahnya. Jadi misalnya di sini ada peralatan tadi nggih, sabun, sampo, kapur barus, kemudian daun bidara ya. Ada yang dari awal sudah dicampurkan di air, ada yang di siraman terakhir ya. Daun bidara sama kapur barusnya itu di terakhir, nggih, tahapan terakhir. Ada yang air duluan ya, ada yang dari awal sudah dicampurkan ya. Jadi boleh nggih. Pertama, apa yang mesti kita lakukan itu adalah seperti kita mau mandi ya. Jadi kita bersihkan kemaluannya dulu. Nggih, kita bersihkan. Gimana membersihkan? Enggak dibersihkan. Ya. Nah, membersihkannya itu enggak dibuka, nggih. Jadi tetap disiram dari sini atau kita angkat disiram dari dalam, nggih. Dan tangan kita yang mengusap-ngusap jenazah itu harus pakai sarung tangan ya, sekiranya enggak memegang langsung ya, enggak memegang langsung. Kecuali jenazahnya anak-anak itu enggak apa-apa ya. Tapi tetap sunnahnya Rasulullah mengatakan kita pakai sarung tangan, okay? Sarung tangan. Jadi kita bersihkan kemaluannya, ya. Sambil ada yang bagian ngosoi, ada yang bagian guyur, ya karena kan ada sambil megang ininya, ya. Iya, tangannya masuk tapi nggak boleh dibuka, ya. Harus punya wudu, orang haid juga bisa. Haid juga bisa. Jadi disiram begini dari atasnya atau dari sininya. Tapi apa aja bacaannya. Cuma sebagian ada yang mengatakan harus pakai niat, ya. Harus pakai niat, ya. Sebagian ada yang menyebutkan kita harus berniat, ya. Misalnya nanti ketika wudu dan mandi, ini kan masih cebok, ya Bismillahirrahmanirrahim, ya, untuk mengawali segala sesuatu kita Bismillahirrahmanirrahim, tapi belum berniat, ya. Dalam hati setelah kita bersihkan gini ada yang nyirami, ya, nyirami tempat ini, ya, tempat kemaluannya ini, ya, pakai kapas boleh atau langsung tangan boleh kalau cuma pipis tok, yang belakang, ya, ini bisa dimiringkan, ya, ya, gini, ya, tetap gini, ya, sambil disiram, ya, sambil disiram. Kalau kelihatan sedikit gitu, ya pasti kan ada kadang kelihatan sedikit, tidak apa-apa. Yang penting nggak dibuka gini, ya. Ya, sebagaimana kadang kita kan sama anak kita sendiri ya terbuka sedikit gitu, ya, nggak apa-apa. Tapi kalau telanjang bulat kan malu, ya. Jadi kita sirami gini, ya. Ada yang nyirami, ya, kita yang gosok sambil megang ini, kita nggak bisa sambil gini sambil ini, ya. Jadi ada nyirami, kita sambil megang ini, ya, sambil kita gosok-gosok. Kemudian setelah itu kita kembalikan, ya. Setelah selesai membersihkan ini, ya, kalau bisa bawahnya ini mesti, ya, sepertinya lubang-lubang, gitu, tempat untuk mandikan itu, gitu, lubang-lubang, supaya apa, kotorannya itu bisa langsung keluar, langsung hilang, gitu. Kemudian setelah kita bersihkan, kita wudukan, okay. Kita wudukan, karena sunnahnya sebenarnya ketika kita mandi besar kan wudu dulu, okay. Wudu dulu. Tapi biasanya kita wudunya itu terakhir, enggak apa-apa juga, okay. Tapi kalau mau dapat sunnah, ya, wudu dulu, baru mandi. Setelah mandi nanti wudu lagi, ya. Kenapa? Bisa jadi karena ketika kita mandi kan mesti gosok-gosok lagi, ya. Hal yang membatalkan wudu diantaranya adalah memegang kemaluan, baik depan ataupun belakang, ya. Dan itu nanti wudu lagi, tidak apa-apa, ya. Setelah itu kita wudukan, okay. Kita wudukan, wudunya gimana? Niat, nawaitul wudu'a lihadzal mayyit, okay. Niat wudu untuk mayit ini, gitu, okay. Niat wudu untuk mayit ini, lillahi ta'ala, ya. Kalau lupa bahasa Arabnya, pakai bahasa Indonesia tidak apa-apa, okay. Niat wudu untuk jenazah ini, ya. Gimana caranya? Ya tetap, ya,
Pertama, kumur-kumurnya kan sunnah, ya. Jadi tidak pakai dikumur-kumurkan tidak apa-apa, ya. Tidak pakai dikumur-kumurkan. Ya, kita yang rukun saja, ya. Jadi disiram air begini, ada yang nyirami gini, terus kita itu sunnah diusap, ya. Sekali fardu, ya. Kalau mau dapat sunnah 3 kali tidak apa-apa, ya. Ya, mukanya semuanya sampai 3 kali, ya. Kita ngambil air terus, ya. Ini ada yang nyiramkan ke tangan kita, terus kita wudukan, ya, semuanya, wajahnya, kemudian tangannya yang kanan dulu, nggih. Tangannya disiram, nggih. Pelan-pelan, nggih. Boleh misalnya posisinya seperti ini, ya. Tangannya disiram di sini, yang kanan dulu, nggih. 3 kali. Terus yang kiri dulu, ya. Setelah kanan kiri, ya. Setelah kanan kiri. Setelah tangan ngusap sebagian rambut, ya. Ini rambut sedikit diusap, ya. Setelah itu telinganya, ya. Telinganya sunnah sebenarnya telinga, ya, tapi kita lakukan tidak apa-apa, ya. Kalau kumur-kumur kan sulit, nggak pakai nggak apa-apa. Jadi kalau telinga mudah kita, nah, yang penting seperti wudhu biasanya itu. Kaki juga kita siram, ya. Setelah kita wudhukan, baru kita mandikan, ya. Niat mandi untuk jenazah ini, ya. Nawaitul husla lihadhil jenazah, ya. Aku berniat mandi untuk jenazah ini, ya. Ada kalau yang saya baca itu sebenarnya nggak pakai niat itu sudah tidak apa-apa, tidak apa-apa, ya, tetap sah, ya. Tapi ada saya baca buku lain itu ada yang pakai niat tadi, ya. Terus nggak pakai niat nggak apa-apa, ya. Jadi dari awal kita mandi sudah. Setelah itu sudah wudhu selesai, okay? Boleh niat memandikan jenazah ini atau niat mandi untuk jenazah ini. Iya, dikremasi, okay? Kalau dia kelabangan rambutnya harus kita urai, okay? Dilepas, atau ekoran dilepas semuanya, okay? Mana yang kita dahulukan, yang kita siram terlebih dahulu itu anggota sebelah kanan, okay? Anggota sebelah kanan. Nggak harus dilepas, ya. Tapi kalau sambungan semuanya dilepas, ya. Tapi kalau gigi palsu yang nggak bisa dilepas itu, ya nggak apa-apa, ya. Kan ada yang permanen, masa itu ke rumah sakit dulu. Saya, ya, yang bisa dilepas, ya. Kemudian disiram anggota sebelah kanan dulu. Anggota sebelah kanan dulu kita siram sekali. Sunnahnya itu 3 kali. Pertama sebelah kanan, kemudian sebelah kiri, terus lagi kanan lagi, kiri lagi, sekali-sekali tidak apa-apa. Tapi kalau mau banyak juga tidak apa-apa, ya. Ini sampai 3 kali gitu tidak apa-apa, ya. Atau terhitungnya kita niatkan ini ganjil. Aduh, kayaknya kayak gitu nggak sempet ngitung, ya. Biasanya kalau dalam keadaan kalut seperti itu kan, ya. Tapi kalau orang ahlinya, orang sudah ahli itu sudah otomatis ganjil itu sudah otomatis karena dia sudah terbiasa. Ini hitungan keberapa itu dia sudah tahu, ya. Tapi kalau orang yang baru pertama kali memandikan itu nggak terpikir, sudah hatinya sudah, ya. Kecuali kalau dia bukan familinya, ya, dia sudah terbiasa gitu, nggak sudah nggak pakai ngitung tadi itu sudah tahu, ya. Jadi setelah kita sirami semuanya, baru kita sabuni, ya, kita sabuni, terus yang punggungnya juga, ya, kan. Ini kalau sendirian kan berat, okay? Jadi perlu tetap 2 orang, okay? Jadi setelah itu dan nggak boleh itu tadi, ya, nggak boleh dikosokin tidak apa-apa, tapi nggak boleh dibuka dan nggak boleh keras-keras, tetap pelan-pelan gini, ya. Terus setelah itu setelah sini udah bentar-bentar itu, ya. Setelah sini, ya, dikosoki juga, ya. Ya, kayak gini kan butuh banyak orang, ya. 2 orang atau 3 orang itu tadi, ya, untuk itu, ya, dikosoki gini, terus boleh langsung disiram, ya. Ini gini, jadi dalam keadaan seperti ini boleh kita siram, kan langsung bersih dan langsung sisi kanan,
langsung kita ya. Setelah itu rambutnya kita kramasi, kramasi. Setelah selesai semuanya kita siram dari atas ke bawah, ya. Kalau tadi boleh air saja, kemudian yang terakhir pakai kapur barus dan daun bidara. Kalau dari awal juga tidak apa-apa, ya. Jadi kalau pakai air biasa ya sudah kita siram untuk penutupnya, kemudian terakhir tadi campuran kapur barus dan air bidara, ya. Dari sini rata dari kanan kiri. Kalau mau ganjil itu sunnah, ya. Sunnah, Allah senang sesuatu yang ganjil, ya. Kalau nggak ngitung juga tidak apa-apa, ya. Yang penting ditutup dengan itu, ya. Termasuk rambutnya juga, ya. Nggak hanya badannya aja. Setelah selesai, gimana kita ngangkat? Ini kan basah, ya. Boleh langsung kita ganti, kita tutupkan begini. Jadi kan perlu 4 orang, ya. Jadi yang satunya itu narik, ya. Yang satunya megangin yang baru, sebelah sini, yang belakang sini kan satu orang narik yang basah, satu orang megangi, ya, untuk nutupi kan dari sebelah sini sama sebelah sini, nggih. Tergambar Bu, nggih. Jadi sini dipegang kanan kiri, yang di sini satu orang cukup, nggih. Satunya narik ini, satunya megangi, nggih, dihanduki dulu, ya. Ya sebelum kita tutup tadi itu dihanduki, nggih. Dihanduki walaupun pakai gini itu dihanduki, ya. Walaupun pakai ini, tadi kan disiram, nggih Bu, nggih. Disiram begini di bawahnya atau di atasnya boleh, ya. Terus nggak langsung diganti, ya. Mau langsung diganti juga tidak apa-apa, tapi kayaknya masih basah gitu, nggih. Jadi dihanduki dulu, anduknya gimana? Sampai begini juga tidak apa-apa, di atasnya juga tidak apa-apa, ya. Kalau begini kan kena basah lagi, ya. Gini juga, ya. Mana yang nyaman, ya. Kalau pengalaman itu, kalau orang pengalaman, kalau saya lihat itu macam-macam, ya, cara orang, ya. Ada yang ngandukannya itu di atasnya, ada yang ngandukannya itu di bawahnya, ya. Setelah itu tadi diganti, ya. Kemudian diangkat, ya, jenazahnya diangkat ke tempat kafan, ya. Ngangkatnya pun bawahnya ini enggak punggung, ya. Jadi ininya kan tetap pakai jarik, ya. Gimana jariknya, kira-kira cukup enggak? Tetap mungkin satu cukup, mungkin. Jadi ininya begini, nggih. Ini dimasukkan sini, nggih. Jadi gini, nggih. Tetap kita enggak mengena kulitnya, ya, enggak mengena kulitnya. Kalau masih kena gimana? Berarti cari yang lebih lebar, yang sekiranya enggak mengena kulitnya, ya. Kita angkat sekarang ke kafannya, ya. Ya. Sebentar. Saya duduk. Ada. Sunnahnya memang dibersihkan, ya. Sebelum saat memandikan itu dibersihkan, tapi nggak dipotong. Nggak boleh dipotong. Nggih. Oh iya. Iya, termasuk dibersihkan mulutnya itu juga, ya. Tadi ketika memandikan itu kita bersihkan giginya, ya, dengan cotton bud seperti itu, nggih. Telinganya juga, hidungnya juga kita bersihkan dengan cotton bud, nggih. Oh iya, ketika awal tadi, ya, ketika di awal tadi itu kita membersihkan ininya sambil kelewatan tadi, nggih. Kepalanya diangkat sedikit supaya rada terduduk gini, ya, sambil kita tekan gini, nggih. Misalnya begini, bentar, ya. Nggih. Jadi diangkat gini, nggih. Sambil ditekan, di sini ditekan, nggih. Biar keluar kotorannya, nggih. Nggih, ya. Jadi ada yang angkat, ada yang membersihkan. Boleh. Oh, nggih. Boleh kalau untuk memindahkan gitu nggak apa-apa. Nggih.
nggih, enggak apa-apa, familinya gitu nggih. Atau kalau orang lain ya itu tadi karena harus tertutup nggih, enggak boleh kena kulitnya. Karena tetap boleh. Suaminya kemarin kita sudah belajar nggih. Suaminya boleh memandikan, tapi memang diutamakan kalau ada perempuan itu yang memandikan perempuan, sesama perempuan. Kalau laki-laki ya laki-laki sama laki-laki. Tapi kalau misalnya suaminya atau ayahnya mau memandikan ya enggak apa-apa. Anaknya yang lawan jenis itu boleh. Tapi sebaiknya itu yang sesama jenis. Selanjutnya sama di situ dulu. Ya, ini ditata dulu. Jadi yang pertama kita taruh itu adalah ininya, ya, talinya. Ya. Talinya kita dahulukan. Ada berapa tali ini? 1, 2, 3, 4, 5 lebih. Nggak apa-apa. Ganjil, yang penting jumlahnya ganjil. Jadi kita letakkan di sini, ya. Setelah kaki, ini kemudian boleh ditumbak. Satu lagi ini di ujung kaki, kemudian ini di lutut, ya di depan ini paling sedikitnya. Kalau selanjutnya kita panjangin sisi kanannya, di sini aja, di sini sempit, ya, ya, di sini aja ya. Kalau di sini kurang lebar ya, sini aja ya. Ya. Oh, kepanjangan kalau sampai situ, anaknya berapa senti? Ya, oh, ya, kaki, kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sudah cukup ya. Setelah itu kain, kalau perempuan itu 5 kain, kalau laki-laki 3 kain. Kain pertama kita taruh di, nggak apa-apa ini nanti ya kurang pas. Nah, ke sini. Ini Mbak. Sisi kanan, mana sebelah kanan? Ini kanan, ini kanan. Ini biasanya itu kalau motong di tempat, kalau beli jadi kan gini, nggak sesuai dengan ukuran, nggak sesuai dengan ukuran jenazahnya. Tapi kalau motong sendiri, biasanya ahlinya itu mereka motong sendiri kain. Berapa ukuran jenazah itu nanti dilebihkan 30 cm. Ada yang dua apa ini namanya? Dua kilan ya, 2 jengkal. Dilebihkan 2 jengkal gitu untuk tempat mengikat, kelebihan tempat mengikat kaki dan kepala. Jadi sana Mbak, ya, pinggir sini, pinggir kanan, kemudian satunya pinggir kiri, ya. Ini hitungannya panjang ini kainnya, untuk bukan ukuran anak-anak, tapi nggak apa-apa, Setelah itu blusnya ya. Jadi mana blus baju atasannya? Atasnya taruh ya. Baju ya. Kesempatannya begini, ini, ya, sini Mbak, di sini, di sini, tengah-tengah, ya, sini ya, agak ke sini Mbak. Nanti soalnya ngikatnya diikat talinya di kiri, sebelah kiri, ke sini ya, agak ke sini, ya, ya.
Kemudian udah ya, ini ya untuk celananya ya. Ya, perempuan. Sudah dibentuk ya. Kalau belum dibentuk, oh enggak apa-apa. Kain biasa aja ya, kain, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ini kan ada jahitan-jahitannya. Kalau nggak ada jahitan-jahitannya juga enggak apa-apa. Misalnya sekedar kain begini aja, gini terus kita ginikan, langsung enggak apa-apa. Ya. Jadi ini misalnya lebar kainnya segini, nggih. Terus kita taruhkan gini, nggak rapi begini, terus langsung kita sarungkan, enggak apa-apa. Nggih. Enggak apa-apa, karena ini sudah jadi sudah ada jahitannya, nggih. Kemudian kerudungnya. Oh, ini sarungnya dulu ya. Oh, ini terakhir ini ya. Oh, bentar. Ini terakhir di atas karena dipakaikan dulu. Sarung dulu, kemudian blus. Oh, mau jeruk sini Mbak ya. Jeruk sini ya. Sarung dulu ini ya. Sarung dulu, blusnya di atasnya, Mbak. Blusnya di atasnya ya. Ini aslinya panjangan, enggak apa-apa ya. Ini yang panjangnya di bawah ya, karena kan ngiket ya, yang bawah ngiket ya. Mana yang bawah panjang ini? Bawah panjang. Oh, maksudnya di sini sebelah sini. Yang bagian ngiket di sini ya. Saya kira bawah itu bawah sini. Ini kan nanti posisinya jadi di atas. Ya. Ya. Kemudian ini nggak apa-apa begini, Mbak. Ya. Ya. Ini begini ya. Ya. Sudah, jilbabnya nanti enggak apa-apa. Sekarang juga enggak apa-apa ya. Sudah, ya. Sekarang diangkat atau jalan sendiri. Atau jalan sendiri. Ya. Ayo, langsung di sini. Kepalanya sebelah sini kepalanya. Ini kurang ke sini ya. Bentar. Ini kurang ke sini ya. Iya, sini. Iya. Loh, ini dipakai ini, nggak apa-apa. Ya, sebentar. Ini. Ini ya. Ini nggak apa. Oh iya. Nggih. Nggak apa-apa ini kakinya. Oh. Legging. Ini. Ya, sebentar. Ini nggih. Dipaskan. Kurang naik ini ya tadi ya. Gini Mbak ya. Mana tadi? Ya. Jadi dicelanain nggih. Nggih. Dicelanain. Celanain begini. Kemudian ini posisinya itu ya. Tetap pakai tutupan nggih. Pakai tutupan nggih. Tetap pakai tutupan jari. Kemudian sebelum kita tutup ini
ini diikat, nggih. Mana talinya? Ya. Talinya diikat nggih, ya, apa jempol ketemu jempol nggih. Enggak. Di atasnya ini. Di atasnya ini, nggih. Sariknya di atasnya ini. Nggih. Jadi sariknya di atasnya ini. Nggih, sariknya di atas ini. Kemudian setelah kita tutup nanti baru kita lepas. Nggih. Ya. Nah, begini. Satu, yang lainnya belum, nggih. Ini kemudian tangannya kita sendekapkan tadi, nggih. Kalau perempuan sendekap, kemudian baru ditutup blusnya ini, nggih. Dan kita kasih tiap lubangnya itu kita kasih kapas, nggih. Di hidungnya, telinganya, jadi kita siapkan, nggih. Kemudian kita pakai ini. Tadi kan ada kain yang menutupi sini, nggih. Jadi ini bisa diambil kalau sudah begini, nggih. Sudah nggak terlihat. Sudah nggak terlihat, kainnya bisa diambil. Ini kainnya ada di dalamnya sini, mestinya tadi ya. Kainnya ada dalam sini, ditarik dari dalam. Ditarik dari dalam. Belum tergambar, nggih, Bu, karena sudah pernah, nggih. Ya, setelah ini baru kita tutupkan semuanya. Nggih. Yang mana? Oh, jilbabnya belum kelewatan. Oh iya, iya ininya. Oh, enggak apa-apa, cukup kok. 30 cm cukup, cukup, enggak apa-apa. Jilbabnya ya. Belum. Jilbabi. Ya. Ini jilbabnya, ya. Boleh ketika tadi di awal itu di bawahnya sini ya. Jadi ini emang sini. Sudah. Ya. Ya. Nggak pakai kemitian ya. Apa nggak sunahnya pakai kemiti? Nggak ada sunahnya ya. Jadi begini saja, nggih. Selebet kan gitu ya. Ini kemudian kita rapatkan, nggih. Rapatkan semua. Ini juga sekiranya nggak kelihatan ini mestinya ya. Nanti ketika sudah diikat semua, wajahnya itu masih boleh dibuka ya. Kadang kan sudah dimandikan, sudah dikafankan, tapi ada tamu yang masih pengen melihat wajahnya gitu, enggak apa-apa, nggih. Nah, itu begini. Nggih. Nggih. Kepalanya nanti dulu boleh, nggih. Ini. Kalau jadi semua ikut bekerja yang ada di sampingnya, gitu. Jadi nggak satu orang, ayo sambil mengisyaratkan tolong yang sebelah sini, sebelah sini, nah, tarik gitu. Ini, gitu. Ya. Ini pengikatnya ada di sini, gitu. Dua kaki, gitu. Dua kaki ini, nggih. Diikat dengan ikatan yang mudah dibuka, karena nanti dikubur itu dibuka lagi, nggih. Talinya dibuka,
Diikatnya itu di sebelah kiri, sebelah sini, nggih. Nggak di tengah-tengah. Ya. Nanti dimiringkan kanan, ya, saat di lahat, ya, di lahat itu miring kanan gini, ya. Jadi biar ini untuk memudahkan saja, ngikatnya di sini bukan sunnah, untuk memudahkan yang, iya, untuk memudahkan yang buka di dalam itu, ya. Ini ikatnya yang mudah saja, ya. Ya. Iya, dibuka semua nanti. Ya. Ikatnya yang mudah untuk dibuka, nggak tali mati, ya, nggak tali mati. Buka. Kalau di makam itu dibuka, pipinya yang itu di atas, kayak tidur gini, miring kanan gini, tutup lagi, tutup lagi. Kan menurunkan dari tempat keranda itu ke bawah, semuanya tertutup rapi. Kan banyak orang, ya, dilihat, jadi dia tertutup. Baru dibuka ketika dilahat, tinggal 1 orang atau 2 orang, yang ngelepas, biasanya keluarga, ya, yang menemani terakhir itu, ya. Iya, untuk melepas talinya aja, okay. Boleh tali seperti ini atau tali yang mudah dibuka, okay. Seperti ini, yang terakhir, ya sudah, ini, okay. Ditutup. Gak usah, nggih. Ya, gak usah. Jadi sudah, setelah itu langsung diangkat, nggih. Nggih. Biasanya nggak dikunci dulu gini. Kalau ada tamu gitu, nggih. Nggak dibiarkan begini juga, nggih. Tetap diselimuti lagi, nggih. Biar nggak terlalu menakutkan, nggih. Dan tadi ketika kita mau memandikan, boleh kita lihat itu kuku-kukunya. Kalau ada yang kotor dibersihkan, okay. Kemudian nggak boleh dipotong kecuali kalau kukunya terlalu panjang kayak kuku macan segini gitu. Kadang ada orang yang mungkin dia kesaktian nggak dipotong kukunya sampai segini, menakutkan. Itu boleh dipotong, ya, dalam keadaan darurat kayak gitu, ya. Tapi kalau cuma sedikit-sedikit gini nggak apa-apa, ya. Kadang kan kita motong kuku kalau nggak nunggu hari Jumat, itu sudah sedikit ada hitam-hitamnya, ya. Nah, itu kita bersihkan gitu saja, nggak perlu kita potong, ya. Sudah sampai sini aja, ya. Setelah itu kita tutup lagi, dan ini tidak kita tutup. Kenapa? Barangkali tadi ada orang takziah masih ingin menatap wajahnya, ya. Biasanya itu masya Allah, nggih, dalam keadaan seperti ini wajahnya terlihat bercahaya gitu, nggih. Saya ke beberapa orang, ya. Jadi melihat dalam keadaan seperti ini nih berani melihat wajahnya. Kalau yang lain itu jarang kita menghadiri sampai melihat wajahnya itu, ya. Jadi masya Allah, dudai. Kalau non Muslim, nggih. Kalau dalam Islam tidak perlu, nggih. Ya. Jadi kenapa pakai daun bidara dan lain-lain itu untuk menjaga badannya supaya nggak cepat didatangi semut dan makhluk-makhluk seperti itu, nggih. Dipotong-potong, ada yang dipotong-potong, ada yang diremes-remes, ada yang di blender itu, nggih. Daun bidaranya itu supaya bercampur, nggak hanya daunnya kita campurkan gitu, enggak, ya. Gimana supaya daun itu menyatu dengan air, nggih. Jadi diremes-remes, daun bidaranya diremes-remes, kapur barusnya tadi juga itu, ya, dideplok, nggih, dihaluskan supaya bercampur dengan airnya, nggih. Kalau kita mandi pakai air barus kayaknya kalau ada luka sakit, ya. Jadi ya, tapi nggak pernah nyoba sih. Mungkin, ya, insya Allah kalau itu sudah disunahkan, insya Allah ada kebaikannya. Setelah itu ada pertanyaan lagi, ya,
permanen. Suntik. Wah, itu dari hukum asalnya saja dia sudah haram dan banyak pelanggaran, nggih. Ya nggak apa-apa, sudah dibiarkan, nggak mungkin kita ke dokter kita bersihkan, nah, gitu ya. Yang sudah menyatu kita biarkan, tapi yang bisa kita bersihkan ya kita bersihkan. Ya. Kalau tulangnya di sini nggak bisa kita itu terus ada apa? Biasanya itu susuk apa ya? Mungkin ada susuk yang kita nggak tahu di mana gitu, ya sudah. Ya sebenarnya kan masang seperti itu tidak boleh, haram nambah idep, nambah itu palsu, kemudian nambah ini juga ya, sulam ya nggak boleh. Jadi kalau sudah terlanjur seperti itu ya sudah ya. Yang memang nggak bisa ya sudah nggak apa-apa, apa adanya seperti itu. Gigi implan kan nggak mungkin ya sudah. Lama-lama hilang. Ya tidak apa-apa, nanti yang urusan itu dia dengan Allah sudah ya. Dan hukumnya gimana ya, Allah yang maha tahu, okay? Kita bisa membersihkan apa yang kita bersihkan tadi, kotoran kuku, kotoran gini. Tapi kalau yang seperti implan nggak mungkin kita lepasin, ya. Tapi kalau gigi yang palsu itu yang bisa dilepas, ya dilepas tidak apa-apa. Tapi kalau yang permanen, ya sudah, ya nggak perlu kita sampai malah menyakiti nanti, menyakiti jenazahnya. Okay? Jadi apalagi ke dokter, malah ke dokter dulu, dirawat dulu, dilepasin gini, nggak ada. Nggak mungkin. Jadi atau pasang apa itu bukan ya ada yang ya mungkin habis kecelakaan, di sini ada pennya, terus ada untuk menahan kelahiran itu, menahan kehamilan, spiral, nggak mungkin dilepas. Jadi ya sudah apa adanya seperti itu. Tapi kalau yang di luar tadi yang bisa kita bersihkan, ya kita bersihkan. Ya nggak mungkin ya sudah kita biarkan ya. Kecuali kalau dia sudah tobat ke Allah, misalnya sebelum meninggal itu sudah sempat tobat, tapi belum sempat ngelepasin itu, ya sudah tidak apa-apa. Misalnya tato, ya nggak sempat membersihkan, ya sudah. Yang penting dia sudah tobat ke Allah, Allah terima tobatnya, Allah maha penerima tobat. Yang penting kita terus setiap hari harus istighfar, tobat atas semua kesalahan kita. Sudah selesai? Sumu. Sudah nggih? Nah, nanti untuk memakamkannya, nah biasanya ada babnya nggih, setelah mensolatkan memakamkan. Sudah nggih? Ini kan gampang, tinggal ditarik gini, lepas nggih. Jadi oh lompat sini dah. Ini nanti pada takut pulang ini nanti. Sudah nggih? Terkadang kita keluarga sendiri itu nggak kuat untuk memandikan, gitu. Tapi ada yang kuat, gitu. Ada yang tegar menghadapi. Terima kasih ya Mbak ya. Sampai anget badannya. Kalau misalnya meninggal ada penyakit kanker atau apa, itu kan kadang darah mengalir terus, ya. Itu kita kasih kapas yang banyak di situ. Atau misalnya naudzubillah ya, misalnya kanker apa serviks atau serviks kan di sini yang itu ya, itu dibempesin juga enggak apa-apa. Kalau misalnya kok ngalirnya banyak gitu, kasih kapas sekiranya bisa menahan. Tapi kalau ternyata dikapasin masih itu pakai nggih. Ya enggak apa-apa. Nggih. Sambil dilanjutkan pelajarannya nggih. Enggak nanti di setelah memandikan
Ini tentang mensolatkan jenazah ya. Mensolatkan jenazah. Hukum mensolatkan jenazah. Masih ada waktu ya. Sambil melipat, tidak apa-apa ya. Nanti kalau orang-orang udah pada pulang, melipat sendiri atau berdua, takut nih ya. Ya, dilipat sekarang ya. Ya. Kalau ini bab selanjutnya mengiringi jenazah bagi wanita ya. Mestinya mensolatkan, tapi di sini ada mengiringi kemudian memikul jenazah. Mestinya ini terakhir. Jadi kita urutkan sesuai dengan apa yang mesti kita lakukan ketika ada jenazah ya. Selanjutnya mensolatkan jenazah. Hukum mensolatkan jenazah itu juga fardu kifayah. Fardu kifayah. Ketika kita mensolatkan juga seperti sholat biasanya harus menutup aurat. Mau pakai mukena tidak apa-apa, nggak pakai juga nggak apa-apa. Yang penting tetap menutup aurat ya. Kemudian ya harus berwudu. Harus berwudu. Haid nggak boleh. Haid nggak boleh mensolatkan. Laki-laki dan wanita boleh mensolatkan jenazah. Kalau di sini wanita boleh mensolatkan jenazah. Ya, wanita boleh. Kalau laki-laki memang biasanya kan laki-laki barisannya. Kalau wanita gimana? Boleh mensolatkan jenazah ya. Sebagaimana dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Zubair bahwasanya Aisyah memerintahkan supaya jenazah Sa'ad bin Abi Waqqas dibawa ke masjid. Ya, sehingga dia bisa mensolatkannya di sana. Ya. Kalau di rumahnya sungkan Sayyidah Aisyah mau ke rumahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi minta dibawa ke masjid. Orang-orang mengingkari perintah Aisyah itu. Lalu Aisyah berkata, betapa cepatnya orang-orang itu lupa. Bukankah Rasulullah juga mensolatkan jenazah Suhail bin Baydha di masjid? Ini karena ada beberapa pendapat tentang mensolatkan jenazah. Apakah harus di rumahnya atau di masjid? Ya, jadi boleh disolatkan di rumahnya, boleh disolatkan di masjid. Ya, kalau kedua-duanya juga boleh. Ya, kalau misalnya nggak menangi sholat jenazah, kemudian di kuburannya juga boleh. Ya, sebenarnya kuburan itu nggak boleh dipakai tempat sholat, kecuali sholat jenazah. Ya, nggak pakai sujud, jadi berdiri saja. Nggak apa-apa. Ya Allah tadi kok nggak menangi. Saya pengen mendoakan dengan sholat jenazah. Ya nggak apa-apa. Ketika dikubur sambil nunggu kita mensolatkan. Sambil nunggu dimasukkan. Selanjutnya. Ini posisi imam saat mensolatkan jenazah perempuan ya. Kalau jadi posisi imam ketika mensolatkan jenazah laki-laki dan perempuan itu berbeda ya. Kalau perempuan posisi imamnya itu ada di tengah-tengah ya. Di pusar ya. Di pusar ya. Lurus tengah-tengah badannya ya. Tapi kalau jenazahnya laki-laki itu imamnya berdiri di dekat kepalanya ya. Posisi dekat kepala ya. Dan selanjutnya disunnahkan untuk berbaris 3 shaf di belakang imam, walaupun jumlahnya sedikit, ya nggak seperti ini memanjang. Ya. Kalau bisa, ya 3 shaf. 3 shaf itu minimal, ya, minimal 3 shaf. Supaya apa? Berdasarkan hadisnya Rasulullah SAW, "Ma min muslimin yamutu", tiada seorang muslim pun yang mati, fayusalla alaihi, kemudian disolati, fayusalli alaihi, kemudian mensolatinya salah satu sufufin minal muslimin, 3 barisan orang-orang muslim, illa aujaba, ya, kecuali Allah mewajibkan ia masuk surga. Ya, jadi semakin banyak jamaah yang ikut sholat jenazah, insya Allah semakin memudahkan jalannya, semakin banyak yang mendoakan, semakin menambah ya saksi kebaikan orang tersebut ya, sehingga mudah masuk surga insyaallah ya. Sebagian hadis juga menyebutkan ya, karena itu ada kisah-kisah zaman dahulu itu ya, kalau kita baca beberapa kitab itu sampai ada orang yang misalnya nggak pernah sholat atau sholat cuma jarang gitu ya, atau sholat di akhir hayatnya saja, itu pesen ke orang ya, nanti kalau aku mati
Ya, saking pengennya ini ya. Kalau banyak yang mensolati itu dijamin masuk surga. Pokoknya percaya sama sabdanya Rasulullah ini. Akhirnya apa? Ketika hidup dia pesen ya, tetangga-tetangganya siapa-siapa nanti kalau aku meninggal ikut sholat ya. Tak kasih hadiah ini. Ya enggak apa-apa seperti itu ya. Enggak seperti itu juga enggak apa-apa ya. Pesen aja ya. Nanti ikut sholat lo ya. Ikut sholat lo ya. Ya. Supaya apa ini ya? Ikut mendoakan. Dalam sebuah hadis juga disebutkan ma min mayyitin tusalli alaihi ummatun minal muslimina ya belughu mi'ah ya. Tidaklah seorang jenazah yang di situ ada kaum muslimin mensolatinya lebih dari 100 atau sampai 100 orang ya. Kulluhum yashfa'una lahu, lalu mereka semuanya memohonkan syafaat untuk dia illa syufi'u, kecuali permohonan syafaat mereka itu diterima oleh Allah ya. Jadi kalau sampai 100 orang yang ikut ya. Bagaimana kalau itu adalah lebih dari 100 ya. Biasanya kalau orang-orang baik ya, yang ikut mensolatkan itu juga banyak ya. Kalau di kampung-kampung kadang itu banyak orang yang ikut hadir tapi belum paham, nggak ikut mensolatkan ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya. Nggak ikut barisan nggak apa-apa, yang kita niatkan gitu imam sholat di depan ya, kita di belakang ikut takbir Allah Akbar, nggak apa-apa ya. Kemudian permasalahan selanjutnya, apabila sejumlah jenazah pria dan wanita disolatkan bersama, misalnya dalam satu waktu ada banyak jenazah ya, apakah harus satu-satu? Nggak harus satu-satu ya. Kalau mau satu-satu boleh, kalau mau langsung juga nggak apa-apa. Kalau satu-satu kan terlalu lama, apalagi di Masjid Nabawi sama Masjidil Haram. Itu kan tiap sholat 5 waktu itu mesti ya ada sholat jenazah, nggak hanya 1-2 ya, banyak. Selanjutnya cara sholat jenazah. Cara sholat jenazah, sudah pernah sholat jenazah semua Bu? Kalau bisa, kalau ada orang dekat kita yang meninggal, kita ikut sholat jenazah ya. Kalau enggak, misalnya orangnya jauh dari kita, enggak apa-apa kita sholat ghaib. Sholat ghaib itu sama dengan sholat jenazah. Sifat-sifatnya juga sama. Niat sholat jenazah, niat sholat mayit ini, gitu lillahi ta'ala. Ya. Usolli sunnatan li sholatil janazah lillahi ta'ala, gitu ya. Kalau kita sebutkan jenazahnya boleh juga, kalau kita tahu ya, atau pakai bahasa Indonesia juga tidak apa-apa, niat sholat jenazah. Yang penting harus niat, nggak ujuk-ujuk Allahu Akbar ngikut imam. Tapi harus kita niatkan kita ini mau sholat jenazah. Ya. Jadi tahu bedanya, karena jelas beda antara sholat jenazah dengan sholat sunnah dan sholat sunnah rawatib, sholat sunnah qobliyah, sholat wajib, beda. Tata cara sholat jenazah itu kalau di sini dibaca semuanya kepanjangan, jadi langsung saja, ada 4 kali takbir, ada 4 kali takbir. Takbirnya biasa Allahu Akbar. Niatnya sebelum kita takbir, ya. Usolli sunnah li sholatil janazah lillahi ta'ala, atau pakai bahasa Indonesia boleh, usolli sunnatan li sholatil janazah arba' takbirat lillahi ta'ala. Apal Bu? Mana yang mudah? Bahasa Indonesia, bahasa Arab. Yang penting jangan niatnya gimana? Bismillahirrahmanirrahim, bukan. Ya niat sholat jenazah, ya niat sholat jenazah ini lillahi ta'ala. Usolli sunnatan li sholatil janazah arba'a takbirat, 4 takbir lillahi ta'ala. Enggak. Jadi langsung takbir Allahu Akbar. Takbir pertama kita baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Kemudian takbir kedua kita baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, cukup. Mau sholawatnya panjang juga nggak apa-apa. Ya. Kemudian takbir ketiga baca doa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah itu. Di buku ini ada pada halaman 316. Ya. Sudah hafal Bu? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wath thalji wal barad wa naqqihi minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyad minad danas, ya. Wa abadil, kenapa?
nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau cuma sedikit aja Ustazah nggak hafal, Allahumma warhamhu atau Allahumma warhamhu, nggak apa-apa juga. Ini sunnah doanya, Jadi yang penting ikut sholat dan ikut mendoakan, walaupun ya Allah ampuni dia, sayangi dia, rahmati dia, Allahumma warhamhu, itu diulang-ulang ya, daripada nggak sholat ya, itu masih lebih baik. Kalau mau sempurna juga ya nggak apa-apa, lebih baik juga. Lebih baik kita aduh Ustazah sekarang kayaknya mau ngapal ini gak ada waktu atau apa gitu ya. Kalau bisa semuanya, kalau nggak bisa Allahumma warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nah sampai di situ. Ya, karena ini artinya sungguh sangat bagus ya. Kita minta ampunan, rahmat, kemudian afiah, keselamatan ya, dan pemaafan. Ya. Ada afiah ya. Ada afiah itu sudah selamat, enak hidupnya ya. Akhirat, di akhirat nanti. Afiah itu adalah ada sehat, kita kadang bilang sehat wal afiat, sehat itu ada setelah sakit ya. Tapi kalau afiah itu nggak ada sakit sama sekali ya. Misalnya ini alhamdulillah jari-jari Allah kasih afiah ya. Kalau ada sakitnya mungkin habis gudiken, sudah sembuh godeknya alhamdulillah sudah sehat. Nah, ini sudah sehat ya, sudah pulih setelah sakit. Tapi kalau afiah nggak pernah ada sesuatu terjadi padanya ya. Nah, ini kita pun minta kepada Allah untuk jenazah tersebut supaya Allah kasih afiah, sudah nggak ada rasa sakit yang ia rasakan ya. Harus yakin iya tah nanti dikasih nggak dikabulkan, minta tenanan ke Allah ya, minta dengan sebenar-benarnya, yakin, positif ya. Harus yakin kalau kita minta ke Allah itu ya, Allah ampuni ya Allah, nggak boleh ragu, diampuni nggak ya, dia kan orangnya begitu, nggak boleh apalagi untuk kerabat kita aduh misalnya entah suami, entah adik, entah bapakku kayak gini, kira-kira tak mintakan ampun ke Allah, diampuni nggak ya, aduh nggak boleh gitu. Yakin ya, Allah itu sesuai dengan prasangka kita ya. Kalau kita yakin diampuni oleh Allah, pasti Allah ampuni tapi ya itu harus yakin ya, itu berkaitan dengan keimanan kita ya. Yakin itu adalah ibadah yang nggak terlihat ya Allah, yakin padamu ya Allah. Kalau kita yakin pada Allah itu sama aja dengan yakin dengan sifatnya Allah yang Al-Ghafur. Allah itu pemaaf ya. Kemudian Ar-Rahim, Allah itu penyayang di akhirat nanti untuk orang-orang mukmin ya. Kita yakin ya Allah, percaya kalau Allah itu memang memiliki sifat itu, maha baik ya. Kalau kita ragu ya Allah juga sampean itu ragu kalau aku itu cinta pada sampean kan kalau cinta sampean diragukan gimana perasaan sampean kan nggak enak walillahil matsalul a'la ya. Allah juga begitu ya, kita harus yakin, benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takbir ketiga itu tadi doanya nah, setelah takbir ketiga ya, takbir kedua, takbir ketiga Allahumma ghfirlahu warhamhu. Takbir keempat bisa langsung salam atau Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi. Atau enggak, biasanya itu imam-imam setelah takbir ketiga itu langsung salam ya, takbir ketiga. Setelah takbir keempat ya, setelah takbir keempat itu langsung assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi ya. Atau kita doa seperti tadi enggak apa-apa, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Nggih. Sebentar. Nggih. Napa? Allahumma la tahrimna ajrahu. Ya Allah, jangan engkau haramkan pahala untuknya. Ya. La tahrimna, jangan haramkan kami pahala untuknya. Nggih. Wala taftinna, dan jangan engkau fitnah kami ba'dahu, setelah kematiannya ya. Kadang kan setelah kematian seseorang itu muncul fitnah ya, fitnah, tuduhan atau keburukan-keburukan yang ditinggalkan oleh si mayit tadi ya. Di antara keluarganya terjadi konflik gara-gara si mayit itu ya. Jadi kita minta la taftinna ba'dahu ya, jangan engkau adakan fitnah
setelah kematiannya. Waghfir lana, ampuni kami, walahu, dan juga jenazah tersebut. Ya, artinya bagus ya. Biasanya kan kadang setelah kematian seseorang itu banyak muncul ya. Entah dirasani, entah keburukannya jadi terlihat, ya, entah macam-macam. Ya. Nah, karena itu sudah setelah dia meninggal ya sudahlah. Yang kita kenang itu kebaikannya saja. Ya, siapapun yang meninggal kalau bisa yang kita kenang itu kebaikannya saja. Ya. Sudah sampai di sini, G? Ada pertanyaan lagi? Sudah selesai. Berdoa. Berdoa lagi. Boleh innalillahi wa inna ilaihi raji'un, boleh juga berdoa lagi. Kadang imamnya itu berdoa lagi. Iya. Setelah salam itu imamnya berdoa lagi, berdoa panjang gitu. Boleh innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita nggak bilang apa-apa juga enggak apa-apa. Ketika mendengar kabar duka itu langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un, nggak nunggu selesai salam. Ya, enggak apa-apa ya. Jadi kita mau terus innalillahi wa inna ilaihi raji'un, terus-terusan zikir itu ya enggak apa-apa ya. Jadi kan misalnya gini nganggur-nganggur kita, ya Allah innalillah. Nah, itu kan mengingatkan diri kita bahwa kita itu milik Allah. Ya. Anak-anak kita milik Allah. Rumah kita milik Allah, harta kita milik Allah. Suami kita milik Allah. Kalau suatu waktu tiba-tiba dipanggil oleh Allah seperti Marisa Hakui kemarin, kan mendadak nih gue, nggak itu ya, sangat kehilangan, ya apa Ikang Fauzi. Dulu saya ngefan, ya, sampai sekarang ya, masya Allah beliau itu, sangat mendadak, bagaimana kehilangannya, Allah maghfirlaha. Ya, sebulan lalu juga, Pak D, saya meninggal. Kemarin itu adiknya bapak saya meninggal, nggak sakit nggak apa-apa. Jadi mau salat subuh itu karena di daerah Mojokerto panas, malam-malam panas. Jadi mau subuh itu mandi dulu. Habis mandi ke tempat sholat ngeblak sudah meninggal. Ya. Padahal usianya masih mungkin 50 tahun. Ya. Jadi itu nggak ada, ya orang-orang semuanya pada kaget, nggak ada apa-apa kok tiba-tiba. Karena itu kalau kita nginget kan innalillah, ya. Coba kalau kita di posisi keluarga dekatnya gitu ya, gimana gitu ya? Atau kita di posisi orang tersebut tiba-tiba dipanggil oleh Allah, kan? Ya, jadi dari sekarang kita innalillah. Nggak hanya ketika dengar musibah kita innalillah, tapi menjadi zikir buat kita, nggak apa-apa. Ya, kita ngingetin diri kita bahwa kita itu adalah milik Allah, ya Allah. Jadi nggak terlalu takut untuk mati, ya, nggak terlalu takut. Aduh, jangan dulu. Kita memang milik Allah, sudah ditulis sama Allah, ya sudah kita pasrah. Yang penting kita ikhtiar, istiqomah melakukan kebaikan, jangan sampai melakukan keburukan. Ya. Jangan-jangan pas melakukan keburukan itu dicabut nyawa oleh Allah. Jadi ya innalillah, kita milik Allah. Wa inna ilaihi, dan sesungguhnya kami ke Allah raji'un, akan kembali. Ya. Kita milik Allah, kembali kepada Allah. Anak kita juga. Kadang kita bayangin ya, aduh kalau anak ini meninggal kayak gitu tadi kan, mungkin saya kadang terbayang juga ya, kalau ini ternyata anak kita gitu, kuat enggak? Ya Allah. Tapi kita kembalikan ke Allah, innalillah. Insya Allah akan menjadi ringan. Sudah? Sampai di sini kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya berdoa dulu nggih. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Irhamna jami'an ya Rabbal alamin. Allahumma ighfir lana
ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لنا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا وأولادنا وبناتنا وطلابنا وطالباتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربي اجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وعملا متقبلا اللهم أكرمنا بالحلم وزينا بالعلم يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الاستقامة وحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم تقبل منا بسر الفاتحة هدانا الله وإياكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته